Hai semua, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan atau disebut juga dengan sistem gastrointestinal, yaitu sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan yang kita konsumsi agar menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi sebagai menerima makanan yang kita konsumsi setiap hari, mencerna makanan menjadi zat gizi dan energi yang bisa diserap oleh tubuh, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau sudah diproses oleh tubuh kita. Selanjutnya, proses pencernaan. Ada dua jenis proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama, pencernaan fisik atau mekanis. Proses ini melibatkan penghancuran makanan secara fisik, seperti mengunyah makanan dengan gigi atau mengaduk makanan di dalam lambung menggunakan otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Proses ini melibatkan reaksi kimia di dalam tubuh untuk memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini dibantu oleh enzim yang diproduksi oleh berbagai organ pencernaan. Lalu, ada saluran pencernaan. Yang pertama, mulut atau oris, kedua tenggorokan atau faring, ketiga kerongkongan atau esofagus, keempat lambung atau ventriculus, 5 usus halus atau intestinum minor, 6 usus besar atau intestinum mayor, 7 rektum, dan yang ke-8 anus. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Saya akan menjelaskan tentang saluran cerna. Bagian rongga mulut, bagian luar yang sempit atau terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada 3 bagian faring. Yang pertama nasofaring, bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua ada orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Yang ketiga ada laryngofaring, bagian interior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian, akan terjadi gerakan peristaltik. Makanan terdorong menuju lambung. Selanjutnya ada gastel atau lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa. Agak di sebelah kiri, kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Yang pertama ada selaput lendir, pada keadaan kosong berlipat-lipat, disebut juga udae. Yang kedua ada lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis. Yang ketiga ada lapisan otot miring atau musculus obliqua. Yang keempat lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Yang kelima ada lapisan jaringan ikat atau serosa. Selanjutnya ada bagian gaster, yaitu fundus atau bagian yang menonjol ke atas, korpus atau badan, antrum pylorus membentuk sphincter pylorus, curvatura minor di sisi kanan lambung, curvatura mayor di sisi kiri lambung, lebih panjang dari curvatura minor, osteum cardiac. Dan yang terakhir ada fungsi lambung. Fungsi lambung yaitu ada motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Selanjutnya ada sekresi enzim pencernaan. Enzim pepsin memecah protein, asam amino atau albumin dan pepton. Selanjutnya ada enzim renin membentuk protein susu atau kasein. HCl berfungsi mengasamkan makanan, merangsang keluarnya hormon sekretin yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon kolesitokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Selanjutnya ada enzim lipasa atau SDKT memecah lemak, asam lemak, gliserida. Selanjutnya ada sekresi faktor intrinsik, vitamin B12 berfungsi dalam pembentukan eritrosit, sereksin mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl.
Selanjutnya yaitu saluran cerna. Di saluran cerna ini terdapat usus halus. Nah, usus halus ini adalah organ dalam sistem pencernaan yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Nah, organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Nah, usus halus ini memiliki panjang mencapai 7 meter. Organ ini berada memanjang dari bagian dasar lambung hingga area pertemuan antara bagian awal dan akhir usus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini merupakan bagian pertama dan terpendek dari usus halus dan memiliki bentuk melengkung seperti huruf C dengan panjang 20-25 cm dan memanjang mengelilingi organ pankreas. Nah, fungsinya yaitu untuk sebagai tempat awal penyerapan makanan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, jejunum atau usus kosong. Nah, jejunum ini berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan tersusun atas banyak lipatan yang dinamakan villi atau jonjot usus. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus sehingga penyerapan zat gizi berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Nah, ini merupakan bagian akhir dari usus halus. Fungsinya untuk menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Bagian ini memiliki panjang hingga 3 meter dan terhubung dengan cecum, yaitu bagian awal usus besar. Selanjutnya yaitu usus besar. Nah, ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara usus halus dan anus. Nah, ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit, serta mencerna serat dan selulosa, serta membentuk tinja. Nah, usus ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem pencernaan, namun dapat mengalami gangguan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, beberapa kondisinya yaitu diare, pendarahan, polip usus besar, penyakit Crohn, atau colitis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian-bagian utama dari usus besar. Nah, usus besar ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, cecum. Nah, ini berfungsi untuk membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa-sisa air dari cime, yaitu sisa makanan berbentuk bubuk cair dari usus kecil yang masuk ke dalam cecum. Nah, cecum ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dan usus besar. Nah, selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar. Kolon ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ascendent, kanan rongga perut, yang kedua transversum, melintang dari kanan kiri di bagian atas rongga perut, descendant, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Nah, fungsi kolon ini sendiri adalah untuk mencampur cime dengan enzim pada saluran cerna yang nantinya akan membentuk tinja dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya yaitu bagian ketiga adalah rektum. Nah, rektum ini terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum adalah dalam sistem pencernaan adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan tersebut akan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah melalui anus. Nah, proses pengolahan dan pencernaan makanan ini hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Nah, pengeluaran limbah dari tubuh akan terjadi saat otak menerima rangsangan yang menghasilkan sinyal kapan limbah harus dikeluarkan dari tubuh, termasuk gas atau tinja. Nah, bagian keempat yaitu anus. Nah, anus ini merupakan bagian paling akhir atau ujung dari usus besar. Nah, tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Biasanya ditandai dengan sensasi mulas dan dorongan untuk buangan air besar. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya tentang bagaimana sih proses pencernaan itu. Sebelum itu, aku ingin berubah terlebih dahulu. Tada! Sekarang aku sudah berubah menjadi makanan. Teman-teman sudah siap untuk ikut aku di proses dari mulut hingga anus. Sekarang, aku berada di dalam mulut. Nah, di mulut ini, aku dihaluskan supaya lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, aku akan melanjutkan perjalananku menuju paring. Nah,
di paring ini merupakan tempat penghubung mulut dengan esofagus. Setelah dari paring, aku melanjutkan perjalananku menuju esofagus. Sekarang aku berada di lambung. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, aku ingin cerita deh. Tadi sebelum ke lambung, aku melewati tempat yang sempit banget, tetapi aku bisa sampai ke lambung. Kenapa ya? Karena ada otot-otot di dinding esofagus tadi meremas di belakangku dan melemas di depanku saat aku lewat. Nah, itu yang dinamakan dengan proses peristaltis. Aku kembali ke lambung. Nah, di lambung, aku diolah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, aku ingin memperkenalkan kalian dengan teman-temanku. Yang pertama, ada hati, dan yang kedua, ada pankreas. Hati dan pankreas bekerja sama untuk menjaga kadar glukosa darah yang sehat. Nah, di hati menghasilkan empedu untuk memecah lemak, membuang racun, dan menyimpan vitamin dan mineral. Nah, dan pankreas menghasilkan enzim untuk membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah itu, kita akan menuju usus halus. Nah, di usus halus ini ada 3. Yang pertama ada duodenum, usus 12 jari, ada jejunum, dan ada ileum. Di usus halus ini menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Selanjutnya, kita ke usus besar. Di usus besar ini menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases. Nah, setelah dari usus besar, kita langsung menuju rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi dan mengirimkan sinyal kepada otak untuk mengeluarkan fases melalui anus. Otak langsung memikirkan untuk mencari toilet. Nah, sesampainya di toilet, akan dikeluarkan melalui anus. Dia perjalananku selama aku dicerna. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan dengan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Yang pertama, ada amilase atau ptyalin yang berada di organ kelenjar ludah. Yang kedua, ada enzim renin dan pepsin yang berada di organ lambung. Yang ketiga, ada enzim amilase, tripsin, lipase, dan nuklease yang berada di organ pankreas. Enzim yang keempat ada meltase, ada laktase, ada sakarase, dan ada erepsin yang berada di organ usus halus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.